Pernah kepikiran gak sih kalau iman itu sebetulnya kayak pohon? Bukan cuma sesuatu yang kita percaya dalam hati, tapi sesuatu yang tumbuh, punya akar yang kuat, batang yang kokoh, dan cabang-cabang yang rindang. Nah, hari ini kita bakal bedah konsep itu. Jadi, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Iman itu sebenarnya apa sih? Cuma sekedar keyakinan di dalam hati? Atau harus jadi sebuah tindakan nyata yang bisa dilihat? Pertanyaan ini penting banget, karena inilah inti dari semua pembahasan kita. Oke, biar kita bisa paham pohonnya secara utuh, kita harus mulai dari mana? Ya jelas dari akarnya dong. Jadi apa sih sebenarnya iman itu? Gini, kata iman itu sendiri asalnya dari bahasa Arab, dari kata amana, yang artinya ya percaya. Jadi intinya, iman itu soal kepercayaan, keyakinan, dan keteguhan hati. Tapi, ini bukan sekedar percaya diam-diam aja loh. Iman itu harus diomongin lewat lisan dan dibuktiin lewat perbuatan. Nah, akar-akar yang bikin pohon iman ini berdiri kokoh, itu ada 6 pilar utama, yang kita semua tahu sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan pastinya takdir ilahi. Ini fondasinya, ini harga mati. Tanpa keenam akar ini, pohon iman gak akan pernah bisa tumbuh. Oke, akarnya udah kuat nih. Sekarang kita naik ke atas, kita lihat batang dan cabang-cabangnya. Nah, disinilah konsep yang namanya syu'abul iman atau cabang-cabang iman jadi menarik banget buat dibahas. Kenapa angkanya 77? Jadi, angka ini merujuk ke sebuah hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan kalau iman itu punya lebih dari 70 atau di riwayat lain disebutin spesifik 77 cabang. Dan setiap cabang ini adalah sebuah tindakan atau sifat baik yang bikin iman kita jadi makin sempurna. Coba deh lihat gambar ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Anggap aja iman kita itu persis kayak pohon ini. Akarnya itu 6 rukun iman tadi, batangnya itu keyakinan utama kita. Nah, dari situ tumbuh 77 cabang yang beda-beda. Masing-masing itu perbuatan baik, karakter mulia, atau tindakan nyata. Dan yang bikin konsep ini luar biasa itu rentangannya. Coba kita lihat perbandingannya. Cabang yang paling tinggi, paling puncak, itu adalah landasan utama tauhid, yaitu ucapan syahadat, La ilaha illallah. Ini puncaknya keyakinan. Tapi lihat deh, cabang yang paling bawah, sesederhana menyingkirkan paku atau batu dari jalanan supaya orang lain gak celaka. Ini nunjukin kalau iman dalam Islam itu mencakup semuanya, dari yang paling agung sampai yang paling sepele, tapi nyata. Terus 77 cabang ini gimana ngaturnya? Apa acak aja? Oh tentu enggak. Para ulama udah mengelompokkan semuanya jadi 3 dahan utama yang mewakili 3 dimensi iman kita. Yuk kita lihat. Hadis ini ngasih kita kerangka yang pas banget. Iman itu bukan cuma satu hal. Dia itu keyakinan yang nancep di hati, diucapin sama lidah, dan, nah ini yang paling penting, dibuktiin sama perbuatan kita sehari-hari. Tiga-tiganya harus nyambung, nggak bisa pisah. Nah, pembagiannya kira-kira kayak gini. Kalau kita lihat di diagram, porsi terbesarnya ada 40 cabang, itu urusan hati. Ini tuh kayak rasa syukur, sabar, ikhlas. Terus ada 7 cabang urusan lisan. Contohnya yang ngomong jujur atau baca Al-Quran. Dan 30 cabang sisanya itu harus kelihatan dalam aksi nyata, kayak berbakti sama orang tua atau nolongin orang. Jadi hati memang jadi pusatnya, tapi harus diekspresikan lewat lisan dan tindakan. Oke, teori-teorinya udah dapat. Tapi gimana sih wujud aslinya pohon iman yang udah tumbuh gede dan kuat itu dalam kehidupan nyata? Biar kebayang, kita masuk ke sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kenalin, ini kisah tentang Abdullah bin Hudzafah. Beliau ini salah satu sahabat Nabi, sekaligus seorang komandan perang. Singkat cerita, dalam sebuah pertempuran, beliau tertangkap oleh pasukan Romawi dan dibawa langsung ke hadapan Kaisar Heraklius. Sang kaisar penasaran, pengen ngetes seberapa kuat iman orang ini. Dan Heraklius ini nggak ngetesnya setengah-setengah, dia keluarin semua jurusnya. Pertama, ditawarin harta yang melimpah, ditolak. Dinaikin tawarannya, dinikahin sama putrinya, masih ditolak juga. Dikasih jabatan penting di kekaisaran, tetap nggak goyah. Sampai puncaknya gila-gilaan, ditawarin separuh dari seluruh kerajaannya, syaratnya cuma satu, tinggalin agamanya. Dan jawaban Abdullah, wow, bener-bener telak. Dia bilang, jangankan separuh kerajaanmu, kamu kasih semua hartamu dan harta seluruh orang Arab pun, aku nggak bakal meninggalkan agama Muhammad sedikit pun. Ini udah bukan negosiasi lagi, ini pernyataan iman yang nggak bisa dibeli.
Tawaran baik-baik ditolak mentah-mentah. Akhirnya Heraklius pakai cara paksa. Abdullah dipenjara, dibiarin kelaparan, diancam mau disalib, sampai akhirnya disiapin hukuman paling ngeri, dilempar hidup-hidup ke kuali berisi air yang mendidih. Nah, di titik inilah, di detik-detik paling genting ini, kita akan lihat gimana keyakinan yang tadinya cuma di hati bisa jadi sebuah aksi yang kekuatannya bisa bikin seorang kaisar takluk. Kita lanjut ke puncak ceritanya. Pas prajurit udah siap-siap mau ngelempar dia ke kuali panas itu, tiba-tiba Abdullah menangis. Heraklius yang lihat itu, wah, senyum puas dia. Dia pikir, nah, kena juga kan? Akhirnya takut mati juga dia. Dia ngerasa udah menang. Tapi Heraklius salah besar. Ternyata alasan Abdullah nangis itu benar-benar di luar nalar. Dia bilang, aku nangis bukan karena takut mati. Aku nangis karena aku cuma punya satu nyawa buat dikorbanin. Coba aku punya nyawa sebanyak rambut di kepalaku, pasti aku korbanin semuanya demi imanku. Pernyataan ini benar-benar bikin Heraklius kaget dan terdiam. Dengar jawaban itu, Heraklius langsung merasa kalah. Dia sadar orang kayak gini nggak bisa ditaklukkan. Akhirnya, sebagai tanda hormat, dia nawarin kebebasan asal Abdullah mau mencium keningnya. Abdullah setuju, tapi dia nambahin syarat. Bebaskan juga 300 tawanan muslim lainnya. Dan Heraklius setuju. Iman Abdullah nggak cuma nyelamatin dia, tapi juga ratusan saudaranya. Kisah Abdullah tadi emang contoh yang luar biasa ya, yang ekstrim. Tapi cabang-cabang iman ini sebenarnya kita lihat setiap hari dalam bentuk yang beda-beda. Dari hal yang kelihatannya simpel, kayak ngajarin kebaikan ke anak-anak, sampai kesabaran yang luar biasa pas kita lagi diuji berat. Semua itu buah dari pohon iman yang sama. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan bareng-bareng. Kalau iman kita ini sebuah pohon yang punya 77 cabang beda-beda. Ada cabang jujur, cabang sabar, cabang suka menolong. Kira-kira cabang mana ya yang mau kita rawat dan kita sirami hari ini?